lagi dalam pertemuan kita untuk pembelajaran IPA. Adik-adik, hari ini kita akan bicara tentang makhluk hidup, berbicara tentang klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Dalam hal berbicara tentang makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup, tentu adik-adik bisa lihat di sini Pak Guru berada di lingkungan mata air Bomata, dan kita bisa temukan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sini. Pertama, tanaman-tanaman yang bisa adik-adik lihat sendiri. Nah, kalau kita lihat ada begitu banyak jenis tanaman yang ada di sini. Adik-adik, bicara tentang makhluk hidup tentu memiliki ciri-ciri hidup. Dan ciri-ciri hidup itu yang membedakan satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup? Di dalam mempelajari makhluk hidup, kita akan temukan 8 ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki alat gerak. Dan gerakan yang terjadi bisa gerakan secara aktif dan juga gerakan secara pasif. Nanti akan kita bahas tentang berbagai alat gerak yang ada pada makhluk hidup. Ciri yang kedua, memerlukan makan. Dalam kaitan dengan makhluk hidup sangat membutuhkan makanan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan perkembangan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, makhluk hidup itu bernapas. Bernapas adalah salah satu bagian di mana makhluk hidup itu menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Untuk apa? Oksigen dibutuhkan untuk metabolisme di dalam tubuh daripada makhluk hidup itu sendiri. Jadi yang keempat, bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dimulai awal pembentukannya berukuran kecil, kemudian semakin besar dan semakin besar. Hal ini sejalan dengan pertambahan waktu dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Memang ada makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, mikro, dan hanya terdiri dari satu sel saja. Ciri yang berikut adalah reproduksi. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu, maka setiap makhluk hidup harus memiliki kemampuan melakukan reproduksi, menghasilkan keturunan yang baru, supaya keturunannya itu bisa eksis, bisa bertahan di muka bumi. Apabila tidak demikian, maka tentunya makhluk hidup tersebut akan punah. Yang berikut, beradaptasi. Adaptasi bagaimana setiap makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. Lingkungan itu bisa lingkungan yang basah, lingkungan yang kering, bisa lingkungan yang lembab, bisa lingkungan yang berair, dan lingkungan yang sangat kering. Tentunya makhluk hidup harus mampu beradaptasi. Apabila dia tidak mampu beradaptasi, sudah pasti akan punah. Yang berikut, ciri yang ketujuh, iritabilitas. Kemampuan untuk menanggapi rangsang. Jadi kalau ada air, bagaimana akar tanaman bisa bergerak menuju ke air. Rangsangannya adalah air. Bisa juga akar tanaman bergerak menuju ke nutrisi. Berarti rangsangannya adalah rangsangan kimia, bahan makanan. Kemudian batang tanaman bergerak membelok ke arah cahaya. Ini menunjukkan juga adalah kemampuan menanggapi rangsang. Tentu makhluk hidup yang lain pun sama. Yang kedelapan adalah ekskresi, mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya. Jadi di dalam proses metabolisme dalam tubuh, setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang memang tidak berguna lagi bagi tubuh, karena itu adalah racun yang mesti dikeluarkan dari dalam tubuhnya.
Berkaitan dengan ciri makhluk hidup ini, tentu karena masing-masing makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda, maka muncullah keanekaragaman makhluk hidup. Ada begitu banyak jenis. Nah, bagaimana kita bisa mengenal jenis-jenis makhluk hidup ini? Nah, adik-adik sekalian, dari ciri-ciri ini, maka yang pertama, kalau saja kita diberi nama supaya bisa atau gampang dikenal, maka tanaman pun sama. Yang pertama harus diberi nama. Dengan penamaan itu, orang dapat mengenal. Tetapi ingat, dalam proses penamaan ada nama daerah, nama lokal. Nama mana yang menjadi nama universal yang bisa dipakai oleh seluruh dunia? Nah, nanti kita akan pelajari. Tentu ini dalam proses pemberian nama. Yang kedua, dalam keanekaragaman ini supaya orang bisa mengenal lebih banyak jenis tanaman yang ada, perlu dilakukan klasifikasi. Kenapa? Karena dengan klasifikasi, makhluk hidup yang beraneka ragam ini dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga yang tadinya jumlahnya begitu banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu jenis, itu dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil, sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, berkaitan dengan ini, maka kita nanti di dalam proses pembelajaran makhluk hidup dan klasifikasi, kita akan belajar tentang 5 kingdom. 5 kingdom ini berdasarkan hasil klasifikasi. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera, yang kedua Protista, yang ketiga fungi, yang keempat plantae, dan yang kelima animalia. Jadi, kita melihat misalnya satu ciri ya. Ini ada jenis tanaman tertentu. Tanaman ini memiliki akar pelekat. Jadi dia melekatkan dirinya pada tanaman lain, kemudian dia melakukan hanya untuk bagian yang lebih tinggi. Jadi kita bisa lihat pohon yang demikian tinggi, kemudian tanaman ini bisa mengikuti ketinggian dari pohon. Adik-adik, sekarang kita berada di pinggiran dari sebuah kolam alam atau telaga, dan di sini hidup berbagai jenis makhluk hidup. Ada ikan, tetapi ada begitu banyak jenis ikan. Juga ada tanaman-tanaman air. Seperti apa? Adik-adik bisa lihat di sana di bagian tengah. Yang bagian tengah itu adalah tanaman air yang kita sebut sebagai teratai. Tanaman teratai ini membutuhkan lingkungan yang benar-benar berair. Kemudian ada beberapa jenis tanaman juga yang ada di seputaran sini yang hidup berdampingan, di mana tanaman-tanaman ini membutuhkan cukup banyak air. Nah, dalam kaitan dengan ini, adik-adik bisa lihat lingkungan alam yang terbentuk ini apa terjadi secara alam atau terjadi secara buatan. Nah, adik-adik nanti bisa lihat, bisa mengelompokkan itu berdasarkan pengamatan dari video pada hari ini. Adik-adik sekalian, ini tadi yang Pak Guru coba ambil untuk tanaman yang hidup dalam air. Sekarang ini tanaman yang berada pada pinggiran, dan tanaman ini hanya membutuhkan kelembapan. Jadi dia tidak akan hidup di dalam air, tapi tanaman ini justru membutuhkan kelembapan yang cukup. Ini tanaman higrofit. Ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut. Ini yang tumbuh pada pinggiran telaga ini. Untuk tanaman lumut, juga tanaman pakis membutuhkan daerah lembab. Nah, adik-adik sekalian, di seputaran di mana Pak Guru berada di atas sebuah bukit ini,
ini kalau kita lihat ini ada rumput ya, jadi di sini lebih pada rumput yang bisa hidup karena struktur daripada tempat yang dimana Pak Guru berdiri ini strukturnya berbatuan. Jadi di sini bisa ditumbuhi oleh rumput-rumput. Dan saat sekarang karena musim kering, musim panas, maka rumput-rumput ini sudah pada kering. Ini berbeda dengan tadi di mana Pak Guru berada di daerah di mana lingkungannya itu berair. Nah, tanamannya berbeda dengan apa yang sekarang Pak Guru berada di atas bukit. Kemudian sekarang Pak Guru berada di dalam sebuah aliran sungai kering dan ini kondisinya sangat berbeda dengan tadi di pertama daerah di mana ada mata air dan yang kedua di atas bukit yang berbatuan dengan kondisi struktur bagian bawahnya adalah tanah kapur dan sekarang berada di dalam sungai kering. Ini kalau kita lihat keanekaragaman tanamannya sangat berbeda dan luar biasa di sini dengan jenis yang berbeda dengan dua tempatnya. Nah, mari kita perhatikan ini kondisi di dalam sebuah sungai kering. Beberapa jenis tanaman yang bisa terlihat, ada tanaman-tanaman yang tumbuhnya melilit pada tanaman yang lain, kemudian ada tanaman yang ukurannya besar. Ini kita lihat struktur akarnya yang demikian lebar dengan kondisi tanaman yang cukup tinggi ya, kemudian dikelilingi dengan batu-batuan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita coba berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang dipelajari. Ayo kita masuk dalam pembelajaran lebih lanjut. Ayo berpikir berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah dipelajari, apa perbedaan pesawat terbang dengan seekor burung? Nah, kita lihat pesawat dapat terbang, burung juga dapat terbang. Apa perbedaannya antara pesawat dan burung berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup? Adik-adik coba mempelajari kembali ciri makhluk hidup, ciri apa yang dimiliki oleh pesawat itu diberi centang pada kotak ini, sedangkan kalau tidak maka tidak perlu. Dan ciri apa yang dimiliki oleh seekor burung itu juga diberi centang pada kotak yang di sini ya. Jadi kalau sesuai dengan ciri yang ada di samping kiri ini diberi centang. Kemudian dibuat kesimpulan, apakah pesawat itu adalah benda mati atau makhluk hidup? Berdasarkan ciri-ciri ini, kalau pesawat dikatakan benda mati, maka ciri apa yang tidak dimiliki oleh pesawat? Dan kesimpulan juga untuk burung, apakah burung adalah makhluk hidup, kelompok makhluk hidup? Nah, masukkan di sini, apakah burung memiliki kedelapan ciri ini? Ini untuk kelanjutan setelah adik-adik mempelajari tentang ciri makhluk hidup. Kemudian mari kita lihat tentang ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, mari kita lihat alat gerak manusia dan hewan. Manusia dan hewan melakukan gerak aktif karena dapat berpindah tempat. Mari kita saksikan video-video berikutnya.
Nah, mari kita lihat gerak untuk batang tanaman, khusus untuk ujung batang tanaman. Di sini ada gerak bertumbuh. Gerak bertumbuh ini kalau kita lihat biji kacang yang ditanam, maka batangnya akan tumbuh menjauhi permukaan bumi. Nah, gerak bertumbuh demikian dikatakan sebagai gerak bertumbuh geotropisme negatif, karena dia akan menjauhi permukaan bumi. Kemudian kita lihat daun putri malu. Bagaimana daun putri malu kalau disentuh? Daun putri malu ini kalau disentuh, maka akan terjadi gerak menutup daun, ya, gerak menutup daun. Yang berikut sulur. Nah, ini untuk tanaman-tanaman pemanjat, kita lihat ini ada sulur, ya. Gerak yang terjadi adalah gerak membelit. Jadi kalau tanaman ini semakin panjang dan bertumbuh ke atas, batangnya ini tidak kuat, maka dibantu dengan sulur yang dikeluarkan, dan sulur ini merupakan gerak membelit. Yang berikut ada klorofil. Jadi pada daun tumbuh-tumbuhan itu memiliki klorofil. Nah, klorofil ini ketika terjadi fotosintesis, terjadi gerakan dari klorofil ini. Yang berikut akar tanaman. Nah, akar tanaman ini sendiri, jadi ketika ini misalnya biji jagung yang disemai, akan keluar akar. Pertumbuhan akar ini juga adalah gerak geotropisme, dan ini adalah geotropisme yang positif karena menuju ke kutub atau gravitasi bumi. Ini merupakan gerak bertumbuh, sama dengan pada ujung tanaman, ya, pada bagian ujungnya. Yang berikut buah polong. Contohnya untuk kita di sini misalnya tanaman gamal atau lantoro. Nah, ini buahnya ketika tua, buahnya ini akan pecah. Jadi gerak pecah buah ini merupakan gerak. Dan kalau kita lihat dari keseluruhannya ini, gerakannya itu hanya merupakan bagian dari organ tertentu, sehingga ini yang dikatakan sebagai gerak pasif. Kita lihat yang berikut untuk organ pernapasan manusia dan hewan. Nah, manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Unggas bernapas dengan menggunakan pundi-pundi udara. Pisces atau kelompok ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insekta, kelompok serangga, bernapas menggunakan trakea. Amfibi, katak, ya, itu bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Ini untuk yang dewasa. Sedangkan untuk yang masih kecebong itu bernapas dengan insang. Kemudian untuk kelompok cacing, misalnya cacing tanah, ini bernapas dengan menggunakan kulit. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup juga melakukan pernapasan. Alat apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan? Daun, kita mulai dari daun. Pada daun terjadi pernapasan yang dilakukan melalui stomata pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian pada bagian batang juga memiliki alat pernapasan. Apa namanya alat pernapasan pada batang? Disebut dengan lentisel. Kemudian akar tumbuhan ini juga melakukan pernapasan, yaitu pada bagian epidermis, karena pada bagian epidermis ini tipis sekali, terutama pada bulu-bulu akar atau rambut akar yang tipis, itu sangat mudah untuk terjadi pertukaran udara. Nah, kita sampai pada kesimpulan untuk hari ini. Kita berbicara tentang makhluk hidup khusus berkaitan dengan klasifikasi. Dalam klasifikasi itu sesungguhnya yang mau dilihat itu
tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua memerlukan nutrisi, yang ketiga respirasi, yang keempat bertumbuh dan berkembang, yang kelima reproduksi, yang keenam beradaptasi, yang ketujuh iritabilitas, dan yang kedelapan ekskresi. Karena adanya perbedaan ciri dari makhluk hidup ini, maka muncullah keanekaragaman makhluk hidup. Nah, untuk keanekaragaman makhluk hidup ini, supaya makhluk hidup yang demikian banyak itu bisa dipelajari dengan baik, maka yang pertama perlu diberi nama. Nah, tata cara untuk pemberian nama ini nanti adik-adik akan pelajari tentang cara pemberian nama secara ilmiah. Yang berikut, kedua, dengan melakukan klasifikasi. Tentunya klasifikasi ini didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tadi sudah disampaikan, untuk mempelajari keseluruhan dari makhluk hidup ini, kita akan mempelajari 5 kingdom. Kingdom yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, dan yang kelima Animalia. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang berikut dalam pembelajaran IPA, khususnya berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup.